Kasih-Mu, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru yang Kau sudah sediakan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat permulaan dari segala sesuatunya itu Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kami yakin ada satu pribadi yang akan tinggal tetap bersama dengan kami, yaitu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon sertai kami, semua kami tidak terkecuali di tempat ini. Biar Roh Kudus pimpin kami agar kami mengerti akan firman-Mu, mandat ilahi yang Kau akan berikan terhadap kami semua Tuhan. Sehingga ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh. Pada saat kami keluar dari tempat ini, bukan kami yang lama tetapi kami yang baru. Kami yang ada bersama-sama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak pakai hamba-Mu, tidak ada yang salah dalam perkataan Tuhan. Segala indera Tuhan, semua hanya untuk kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman dan melakukan firman, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kita semua. Cek, ini kecil. Wan bisa naikin lagi? Gue udah rada pegel nih leher, jadi biar dibantu sama speaker. Oke semuanya, shalom. Shalom. Waduh, minta ditayangkan. Tadi udah beberapa hari, jadi saya begini-begini terus, gitu kan. Jadi teman-teman bilang, Bang nanti berangkat. Jadi dari sini nanti ke airport, dari airport baru ke KL baru ke India. Puji Tuhan, Tuhan percayakan, nanti Ibu Ketua akan nyusul di tanggal 30. Jadi saya udah 2 hari, 3 hari jadi latihan leher. Karena di sana katanya kalau iya nggak begini kan. Gitu. Jadi pastor udah makan, jadi saya tinggal. Gitu, tandanya iya. Gitu ya. Jadi sekarang kalau saya begini iya ya. Sepakat? Mau ikut Tuhan Yesus? Itu masalah budaya aja, nggak ada yang aneh dari itu ya. Makanya tuh jangan berbenturan gitu loh sama budaya seseorang. Ini ada satu tema path of suffering gitu loh. Jadi jalan menuju ke penderitaan gitu. Baru saya ada beberapa kali gitu dalam 1 minggu ini yang ada di benak saya tuh ternyata beberapa, karena waktu kita pelayanan penjara dan lain-lain bertemu sama teman-teman. Kadang-kadang mereka tuh kalau kesaksian, Bang, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Gitu ya. Baru dia bilang, tapi kenapa ya? Kok mesti lewat satu jalan ini dulu gitu loh. Kenapa enggak yang pas kita mungkin bangun tidur sebelum ketangkep gitu ya. Atau sebelum kita melakukan kesalahan, Tuhan pulihkan dulu. Betul? Pasti ada yang kepikiran begitu. Saya juga mikir soalnya. Kenapa Tuhan bawa sampai sekarang ini tetapi mesti melewati satu masa ini gitu loh. Saya tuh akhirnya dapat satu nama, mungkin salah satu tokoh, yaitu siapa, Simon dari Kirene kita sebut salah satunya. Jadi Simon dari Kirene ini dari satu wilayah, Kirene, dia orang Yahudi yang harusnya dia dia melakukan ibadah, dia harus pergi ke Yerusalem, tetapi setelah tiba di Yerusalem terpaksa Pak. Dia tuh terpaksa buat mikul salib. Kita tuh kadang-kadang tuh nggak ngeh gitu sama pola kerjanya Tuhan. Tapi dari situ berbeda sama orang lain, dia langsung tatap-tatapan loh sama Tuhan Yesus. Itu karya salib yang luar biasa buat melalui Simon dari Kirene. Mungkin salah satu lagi yang saya lihat, Ishak. Waktu saya renungkan firman ini ya, kita tuh kadang-kadang diperhadapkan tuh sama seperti Ishak gitu loh. Notabene mau dikorbankan, baru disuruh pikul-pikul sendiri lagi itu kayunya. Waktu saya baca nih saya bilang ini luar biasa nih. Ini kayaknya kita banget nih. Gitu ya. Yang gak tahu apa-apa tiba-tiba mau dikorbanin. You pikir Ishak gak ngerti itu. Gitu kan. Sekalipun udah diganti nih sama domba. Gitu ya. Ada satu momen tuh kadang kita diperhadapkan seperti itu gitu.
Jadi seakan-akan kok jalannya seperti ini dulu baru kita mengenal Tuhan Yesus. Gitu kan? Next. Saya suka sama Ibu Ketua. Kalau cinta udah pasti. Maksudnya suka tuh begini. Jadi suka tuh begini. Dia tuh selalu kalau ada ketemu sama misalnya ada seminar khusus buat anak-anak gitu ya. Bukan hanya dari kitanya saja yang harus jadi pendidik, harus jadi orang tua gitu ya. Tetapi dia selalu bawa anak-anak tuh supaya ikut seminar. Nanti ada retreat dihadirkan ikut retreat. Baru Ane yang setiap hari harus baca firman Tuhan gitu ya. Jadi ternyata benih itu tuh penting. Gitu loh. Harus punya satu ini dulu. Sekarang pertanyaannya, benih apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, begitu kan? Gitu, agar kita paham. Next. Tirsa jangan suruh-suruh cepet ya. Ini anak-anak nih, mereka mau pelayanan jam 4 nih. Ini mudah-mudahan dapat nih. Ya, Kejadian 1 ayat 29 itu, ini sebenarnya benih yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Coba ada yang punya TB-nya? Bisa ditampilin siapa Aldi? So God created man in his own image bisa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut next. Gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, lanjut. 28. Allah apa? Memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita garis bawahi, Allah memberkati mereka. Kalau firman Tuhan bilang kita diciptakan serupa segambar sama gambarnya Tuhan, tandanya berkat itu sudah ada belum dalam kehidupan kita? Sudah ada, jadi kayaknya kita harus stop nih, doanya harus berubah. Enggak minta-minta berkat lagi, setuju? Betul ya, karena berkat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Waktu sekalipun kutuk dosa memisahkan kita, Allah bilang apa di Kejadian 9, itu Nuh, Kejadian 9 ayat 1 bilang apa? Allah memberkati Nuh. Waktu air bah itu keluar, habis semua manusia, Allah bilang apa? Aku memberkati Nuh. Tandanya apa? Berkat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ini nih benih nih. Amin. Makanya nggak salah kalau Bu Ketua selalu bilang, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Betul? Baca dari ayat 25 bilang apa? Makan, minum, pakai, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Allah tahu katanya kebutuhanmu. Nah, yang masih doa-doa buat makan, minum, pakai, bertobat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan tambahkan kepadamu. Amin. Itu benih. Berkat itu sudah ada dalam kehidupan kita, amin. Makanya waktu kita pelayanan selalu lihat, bahwa nanti begini, maju, berhasil dan beruntung, itu bagian kehidupan kita, amin. Terbukti Ibu Ade ya, sekarang Ibu Ade luar biasa. Tepuk tangan buat PIC baru kita. Ibu Ade bisa bangkit berdiri, ini perkenalkan sekalian PIC Pondok Bambu. Lapas apa rutan ya yang di depan? Rutan Pondok Bambu, Ibu Ade. Nah, siap-siap menderita bersama dengan Kristus. Apapun jalannya, nanti bentuknya seperti apa, ternyata kita sudah ada benih. Betul, diciptakan segambar dengan Allah, lalu kita punya berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Amin Bu Ade. Semuanya amin. Jangan Bu Ade doang, Bu Ade doang yang dapat loh. Oke, next. Jadi pertanyaannya, sebenarnya nggak ada yang bisa kita berikan ke Tuhan ya. Ini cuma ini aja ya. Jadi
segala sesuatunya itu hadirnya dari Tuhan. Segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan, kalau kita bisa membantu orang berbuat baik, 9 buah roh, ingat 9 buah roh, apanya yang besar? R-nya. Cek Alkitabnya. Buah roh itu, Galatia itu R-nya besar, tandanya itu punya Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai dengan pengendalian diri, itu adalah roh Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya Roma bilang begini, roh manusia hanya mengetahui manusia saja. Tetapi roh Allah yang dapat mengetahui Allah itu sendiri. Jadi kita mesti buka hati biar R besar itu ada di dalam kita, roh Allah. Amin. Sehingga kita bisa berbuat baik. Makanya Roma 12 ayat 2 apa? Bukan cuma baik tetapi berkenan. Bukan cuma berkenan tetapi sempurna. Sempurna ngomongin apa? Kedewasaan rohani. Ini anak-anak bener-bener deh. Ngomongin apa? Kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang bukan tiba-tiba Gisel lari-lari di depan sini, ya enggak. Kedewasaan rohani itu waktu kita mau naik, mau meningkat, kita enggak lagi jatuhin orang. Waktu kita cari untung, kita lagi enggak bikin susah orang. Itu kedewasaan rohani. Ya, jadi mesti belajar tulus. Jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang bisa kita berikan sih ke Tuhan dari yang 2 benih ini yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu namanya dominion. Dominion itu menguasai. Nah, menguasai di situ itu bukan eksploitasi tetapi mengelola dan merawat. Tetapi sebelum itu gini, be fruitful. Jadi berbuah. Amin. Berbuah itu punya 2. Yang pertama itu dia sebenarnya ngomongin masalah dalam ejaan aslinya ya. Itu pertanian, dan yang kedua itu garis keturunan. Pertanian itu ngomongin pekerjaan, Pak. Kalau ngomong garis keturunan itu ngomongin generasi. Ya, ini jadi terus gimana pastor maksudnya? Begini loh. Benih itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan segambar serupa sama Allah, baru berkat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi waktu Roma bilang ibadah yang sejati ialah memberikan tubuh, ini nih yang kalian berikan. Amin. Jadi di dalam pekerjaan kalian, jangan mendekotomi pekerjaan dan pelayanan ya Pak Bu. Waktu kalian melihat saya, setiap hari kerjanya melayani aja gitu ya. Waktu kalian ada dunia pekerjaan, Bang Yop udah gue mau berhenti aja, gue mau ikut lu. Aduh, ini masalah nih. Jangan mendekotomikan pelayanan. Ya, waktu itu saya duduk bareng sama Om Kris bilang apa? Yop, udah Om Kris Manusama bilang, saya tuh tobat. Kenapa? Waktu itu pada zaman-zaman lalu gereja tuh sering mendekotomi pekerjaan dan pelayanan. Yang benar tuh pelayanan, pekerjaan tuh dunia. Jadi kebolak gitu loh. Semua itu hal rohani, amin. Dalam pekerjaan kalian harus tetap jadi hamba Tuhan. Pilihannya cuma 2, hamba Tuhan sama hamba. Yang hamba Tuhan angkat tangan. Ya, yang nggak angkat tangan siapa? Pilihannya cuma 2. Iya, yang hamba Tuhan sekali lagi angkat tangan. Ah, udah berubah ya, udah 1001 tadi. Ya, yang angkat tangan siapa nih? Jadi kita semua hamba Tuhan. Makanya banyak juga pendeta yang bukan hamba Tuhan, yang baca firman cuma pada saat mau bikin khotbah. Yang sudah khotbah di penjara-penjara. Jadikan doa itu sebagai kehidupan kalian. Jadikan firman Tuhan sebagai kehidupan kalian. Enggak coba nanti mau pelayanan Rutan Cipinang. Pusing tuh 1 minggu tuh. Tiap hari tuh. Cari bahan ini itu. Karena apa? Firmannya tuh enggak meluap. Kita tuh sering tuh nge-push firman Tuhan biar orang rasakan. Harusnya firman Tuhan itu meluap gitu loh. Orang haus carinya apa? Kalau ada orang Kristen hamba Tuhan sampai orang gak datang dalam kehidupannya, cek diri kita. Kayaknya gak ada air tuh yang meluap tuh dari dasar hati kita. Percayalah, 5 tahun melayani Tuhan, waktu dicek gak ada tuh murid. Gak ada yang mau ikut, setiap ada dia orang bubar. Setiap ada dia orang kerasak kerusuk, cek diri kita. Ya,
Jadi jadikan 5 ini, nanti kita akan next ke sana. Bukan iman yang besar tetapi iman yang benar. Kalau kata Bu Desra apa? Musuh kita ialah gunung. Wow, iman sekecil biji sesawi akan memindahkan gunung. Dasar iman punya ingredientsnya itu 5. Next Aldi. Yang pertama itu firman Tuhan. Jadikan kehidupan kalian itu melalui firman Tuhan. Kehidupan kalian ialah kehidupan yang berdoa. Kalian sebagai pemberi. Kalian sebagai penyembah roh dengan kebenaran. Dan 5 yang terakhir apa? Ibadah. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh. Kalau kita harus ke sini hari Minggu itu buat dapetin mandat ilahi. Ibadah kalian waktu kalian turun dari tempat ini. Waktu lagi nyetir sama pasangan kalian, nggak sedikit orang-orang Kristen apa? Sekarang sih boleh nih kelihatannya baik-baik. Nanti toel-toelan, Tirsa, Om Dodi ya kan. Nanti sampai turun di mobil beda lagi tuh ceritanya. Lu apa sih katanya? Nah gitu tuh. Jadi ibadah yang sejati mempersembahkan tuh. Udah siap? Udah siap? Kok Tirsa gini-gini doang sih? Baru sampai gelak gak nyempet telen ya. Ya ditelenin gitu ya, ditelenin yang benar-benar. Nah gitu. Oke, next. Ini bukan mau cepet-cepet tapi ada satu mungkin yang bisa kita pegang yaitu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh mungkin saya catat di sini ada 3. Yang satu membenci apa yang Tuhan benci apa? Membenci apa yang Tuhan benci. Yang kedua menyukai apa yang Tuhan sukai. Yang ketiga sadar atau awareness. Yang sering sadar kamera angkat tangan. Nggak ada yang jelek dari itu. Sadar kamera tuh keren. Jadi waktu saya begini pas Gisel lihat Gisel langsung. Ya itu sadar kamera bagus nggak? Bagus. Yang masalahnya orang Kristen tuh jarang sadar akan Tuhan. Jago cuma sadar kamera doang gitu loh. Ya kita satu-satu dulu. Membenci apa yang Tuhan benci. Amsal 8 ayat 13 bilang begini. Takut akan Tuhan ialah membenci apa? Kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan mulut yang penuh tipu muslihat. Bertobat. Menyukai apa yang Tuhan sukai. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, ini sebenarnya ya kalau bahasa aslinya bermegah itu tanda kutip sebenarnya siapa yang mau sombong gitu bahasanya. Gitu ya. Bermegah. Baiklah bermegah karena yang berikut. Nih kalian nih kalau mau sombong begini nih kerennya. Ia memahami dan mengenal Tuhan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Baiklah kita yang mau bermegah atau sombong bilang ke orang-orang, Tuhan kita yang dahsyat yang punya kasih setia luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Itu satu-satunya cara. Ini jadi kita dinyatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, biar benih itu timbul. Amin. Yang terakhir itu sadar. Mazmur 51. Jadi ada yang udah tahu cerita mengenai Daud. Waktu Daud, ini kesukaan saya karena kita kan lebih ke pemuritan ya. Jadi begini, waktu Daud menggauli Betsheba, satu kesalahan Daud. Kalau sekarang pasalnya, pasal berapa sekarang Rod? Wanita tuh. Pak polisi. Waktu Daud menggauli Betsheba, akhirnya Betsheba hamil. Betsheba punya lelaki namanya Uria. Uria disuruh berperang ke depan. Karena apa? Daud itu jenderal perang sebelum jadi raja. Udah banyak sekali dia lakukan peperangan. Dia suruh Uria maju. Biar apa? Biar Uria mati. Pasal pembunuhan berencana, hukumannya minimal mati. Mati. Hukumannya kalau sekarang minimal mati. Itu Daud. Ya. Jadi dia pembunuhan berencana. Baru suatu saat ada satu mentornya yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang, dia pakai perumpamaan. Raja katanya,
Kalau ada dua orang, satu orang kaya, satu orang miskin, yang orang kaya itu punya banyak sekali domba dan orang miskin itu cuma punya satu domba. Waktu suatu pesta, udah ada domba yang harus disembeli. Si orang kaya ambil dombanya orang miskin yang cuma satu itu. Gitu. Baru Nabi Nathan bilang, bagaimana menurut raja? Tahu Daud bilang apa? Orang kaya itu. Tahu kata Nabi Nathan apa? Nabi Nathan sih keren. Kerennya apa? Pada saat itu yang bisa bunuh Nabi itu cuma raja. Gak ada yang bisa, cuma raja aja. Bisa aja Daud bunuh Nathan. Tapi tetap kebenaran harus ditegakkan. Nathan bilang apa? Itu kamu. Waduh. Kalau saya kayaknya. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud bilang gini. Sebab aku sendiri sadar pada saat Nabi Nathan bilang itu kamu raja. Dia langsung tersungkur, dia minta ampun ke Tuhan. Dari situ dicatat di firman Tuhan, Daud berkenan. Allah berkenan dalam kehidupan Daud. Gitu loh. Nah dari sini ini Daud ngomong begini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu, kata Daud. Jadi waktu benih sudah ada dalam kehidupan kita, harusnya ada satu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam 1 bulan ini, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan sukai, benci apa yang Tuhan benci. Yang ketiga apa tadi? Sadar. Kita butuh awareness. Sadar bahwa apa? Sadar karena iman tadi semuanya yang 5. Firman Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi nanti apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita harus beribadah bisik-bisik untuk sekarang ini, gak apa-apa. Berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Dalam 1 tahun ini, Bu Ade udah lagi bangun. Kita berdoa buat pembangunannya biar cepat. Ya, biar semuanya kita bisa dengan lantang buat teriak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang pertanyaannya. Sekarang ialah, apa yang kita dapat sih dari takut akan Tuhan? Apa yang kita dapat dari takut akan Tuhan? Yang pertama, ada arahan dari Tuhan. Apa? Mazmur 25 ayat 12-13 bilang begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan, dan anak cucunya akan apa? Mewarisi bumi. Katakan amin. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan ada arahan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah arahin kehidupan kita, pasti bahagia. Dan ingat, buat apa itu semua? Buat keturunan kita selanjutnya. Amin. Yang kedua, ada ketentraman dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 14 ayat 26 bilang begini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Katakan amin. Amin. Ada apa? Ketentraman dan perlindungan buat kita semua. Itu modal dasar buat kita semua. Amin. Yang terakhir, ada apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semuanya kita sama-sama baca ya. Amsal 22 ayat 4. Semua katakan amin. Sekali lagi Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin, amin, amin. Ayo tim musik semuanya. Nah, Tirsa senang.
kekayaan, kehormatan, kalian deskripsikan sendiri. Udah itu udah gak perlu hamba Tuhan lagi. Udah kalian hamba Tuhan. Kekayaan model yang seperti apa sih? Sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita orang tua, tiba-tiba kita punya anak umur 8 tahun. Tiba-tiba dia bilang begini. Mah, Pah, aku mau nyetir mobil, kalian kasih? Belum, sabar. Begitupun Bapak kita di surga, amin. Kalau sudah siap, udah ready, pasti dia kasih. Kalaupun dia kasih, waktu anak kalian anggap umur 17-18 tahun. Kita lihat mana mereka sudah bisa bawa kendaraan, karena yang pertama undang-undang, betul? Anak umur 17 tahun sudah ada SIM, tandanya sudah bisa mengendarai kendaraan, surat izin mengemudi. Waktu anak mungkin minta, kita kasih, betul? Waktu kita kasih, kita lihat nih, dia kok rada kurang ya buat ini gigi manual ini. 2 tiba-tiba dia bisa langsung ngejeglek ke 1. Dari 3 dia bisa ngejeglek ke 1, betul? Barangnya udah dikasih nih ke kita. Kita tahu dan sadar sebagai orang tua tuh lebih dewasa pasti. Dan lebih wise. Kira-kira kita tegur dia apa enggak? Kasih arahan atau tidak? Kasih arahan. Yang kedua, kalaupun dia belum bisa juga nih, kira-kira kita tarik nggak mobilnya? Tarik, itu tuh Bapak kita tuh. Makanya kenapa ada firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Waktu kadang kita ngerasa, kenapa kok ini diambil gitu loh Tuhan? Kenapa yang kemarin kita punya kok tiba-tiba jadi nggak ada? Mungkin waktu itu udah dikasih arahan, kitanya nggak nge nih. Itu sebenarnya demi menyelamatkan kita loh. Waktu kita ditarik, bisa aja sekarang kita udah nggak ada, udah mati. Betul? Kita tuh diamanin sama dia, tapi caranya tuh yang kayak begitu tuh. Biar apa? Biar kita masih tetap bisa hidup berkarya di kehidupan ini, amin. Dan waktu Wahyu bilang apa? Kita diperhadapkan di ujung sana. Itu untuk jadi apa? Wahyu 22 bilang apa? Jadi raja untuk apa? Selama-lamanya. Itu udah janji buat kehidupan kita. Tuhan itu tuh perfect buat kasih kita semua gitu loh. Jadi lihat kiri kanan kita nanti, keluarga kita, di mana kita sudah ada anak-anak kita, ucap syukur. Kemarin waktu kita ke Mary Riana, cuma satu yang dia bilang, grateful katanya. Mau memulai segala sesuatunya harus dari grateful. Ngambil dari mana coba? Itu bahasa surgawi. Mengucap syukur. Cek lagi Alkitabnya, waktu Lazarus mau bangkit, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ngomong sama Bapak dulu, mengucap syukur. Betul? Mujizat dulu apa mengucap syukur dulu? Mengucap syukur dulu baru mujizat terjadi. 5 roti 2 ikan, baca Alkitabnya. Mengucap syukur dulu apa mujizat dulu terjadi? Mengucap syukur dulu. Mulai dari hari ini bangun pagi langsung ngomong, Tuhan terima kasih buat siang yang luar biasa. Tuhan terima kasih buat malam hari yang luar biasa. Buat nanti pekerjaan yang luar biasa Engkau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Deklarasiin siap. Mulai dari hari ini ya. Kita mau lihat mujizat Tuhan. Kita gak cari-cari mujizat, enggak. Itu perbedaan agama sama kekristenan. Kalau agama bagaimana orang cari-cari Tuhan. Kalau gak datang hari Minggu berasa dosa banget. Itu kewajiban kita kalau kita harus duduk di sini hari Minggu. Amin. Bagaimana Tuhan dapatkan kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, agatos itu dalam kehidupan kita. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih Tuhan. Ini ada beberapa sahabat yang baru mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kalian mengenal tapi Bapa yang pilih kalian. Taruh tangan kanan kalian di dada semua kita. Taruh tangan kanan di dada. Tuhan terima kasih, ternyata kami baru paham bahwa ternyata selama ini dengan kondisi yang terjadi, kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai dengan sekarang kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami.
Kami masih bisa bersama-sama dengan anak-anak kami, orang tua kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Kami masih bisa melakukan segala aktivitas. Kami baru tahu bahwa itu semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pernah kami menuding Engkau bahwa Engkau gak benar, Engkau gak ada, Engkau gak adil. Ternyata kami salah Bapak. Karena keadilan-Mu itu sehingga kami ada sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat anak-anak kalian, sebut namanya di hati kalian. Semua anak-anak kalian sebut namanya di hati kalian. Bapak terima kasih buat pengertian yang baru. Kami mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kami deklarasikan dengan iman yang benar ini Bapak. Bapak Engkau jamah anak-anak kami mungkin dalam studi mereka Tuhan. Dalam segenap kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Sertai mereka di masa-masa mereka Tuhan. Di proses dalam kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami pegang janji firman-Mu bahwa mereka Engkau akan angkat Tuhan naik dan tidak akan pernah turun. Mereka akan jadi kepala Tuhan, akan memimpin Tuhan, dan bukan jadi ekor Bapak. Sertai Tuhan generasi-Mu Tuhan, yang Kau percayakan ada di tengah-tengah kami, untuk kami bisa merawat Tuhan, mendidiknya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, mungkin buat keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sertai setiap keluarga kami, pasangan hidup kami mungkin Bapak. Semua orang tua kami Bapak sertai. Takut akan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kebenaran-Mu Tuhan akan melingkupi mereka, sehingga apapun ke depan yang mereka lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan sebagai hamba-Mu Bapak. Tidak ada yang lain. Biar kerajaan Tuhan ditegakkan di tempat ini. Kami memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Takut akan Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kami. Kesadaran itu Tuhan akan kami pegang teguh. Kami akan menyukai apa yang Kau sukai. Kami akan membenci apa yang Kau benci Tuhan. Bapak ini setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami siap melakukan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.